Oke, jumpa lagi. Ini agak di mepet. detik-detik menjelang pencoblosan. Pencoblosan kita akan menentukan siapa ke depan pemimpin bangsa Indonesia ini. Iya. Siapapun presidennya, Anda tetap cari makan sendiri. Wah. Oh iya kan? Ya benar dong. Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi siapapun kita, Prabowo tetap punya 500.000 hektar. Iya kan? Jadi nggak bakal berkurang. Ganjar Dia mau kalah mau menang dia tetap segitu. tetap segitu. Ganjar tetap kader PDIP, nggak akan Betul. pindah juga kan? Atau Anies juga tetap mungkin menyalonkan diri sebagai gubernur. Tapi yang mau kita bahas Bang soal besok itu 14 Februari bakal ketahuan 1 putaran atau 2 putaran. Iya. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bagaimana setelah tanggal 14 dan penghitungan itu, kemungkinan besar dan bisa dipastikan gugatan itu akan hadir. Nah, kegugatan itu dari semua kubu Bang ya, Bang? Dari semua kubu. Misalnya gini, walaupun misalnya Prabowo menang 1 putaran, tapi angkanya 51,5%. Dia merasa bahwa gua harusnya lebih. Iya, 54 Ya kan? atau 56 atau 56 kan? Psikologi mereka tuh yang psikologi survei kan. ya. Dia akan melakukan gugatan juga. Iya. Begitu juga Anies. Begitu juga Ganjar. Ganjar. Karena sejak awal pemilu berjalan, Ya. mulai dari pendaftaran, proses pendaftaran, Betul. bukan proses pendaftaran, itu sudah mulai ada Delegitimasi pemilu. Pemilu ini ya. Nah, mulai dari soal MK. MK ya. Soal MK yang bilang si paman udah melanggar etik dan karena meloloskan si ponakan. misalnya. ponakan misalnya Yang itu kedua, satu DKPP. KPU katanya melanggar karena menerima etik. pendaftaran Gibran. Iya, Dan itu udah melanggar tuh udah. Artinya, kalaupun nanti Gibran menang, cawapres nggak etis bos. Iya, artinya gini. Setelah itu kan ada laporan-laporan ke Bawaslu. Iya. Ya, laporan-laporan ke Bawaslu yang penegakan hukumnya itu Abang telepon Jokowi kayaknya. enggak. Coba dulu. Siapa Istri itu di atas Jokowi itu. Nah, yang kedua adalah soal ketidaknetralan ASN. Yang jumlahnya Dugaan loh, Dugaan, ya. ketidaknetralan Jumlahnya udah di atas 2.000, ASN, ketidaknetralan aparat. Nah, cuma yang memang ditemukan adalah salah satu yang Timika tuh yang soal Betul. yang Ganjar ya. Ganjar. Ya kan? Terus yang kedua juga kemarin ternyata ada tekanan dari polisi biar rektor-rektor mendukung Jokowi. Itu juga rame kan? Itu rame juga. Orang juga gila nih. Apaan nih bos gitu kan? Keempat, bansos. Bansos yang dibagikan secara gila-gilaan. 01 dan 03 bahkan menjadikan itu sebagai diskusi dalam debat. Dan itu menarik Bang. Nah, di dalam debat ya kan. Katanya ini kok jadi menguntungkan yang pemberi. Iya. Harusnya kan bansos sempat nerima yang diuntungkan. Iya. Nah, ini pemberi yang diuntungkan. Dan bahkan kalau kita lihat hitung-hitungannya bansos, misalnya 600.000 Bang dapat. Itu artinya dia bisa bertahan sampai 14 Februari. Bahkan melebihi. Kalau orang di daerah itu 600.000 itu bisa buat 1 bulan. Jadi dia kepikiran tuh. Jadi dalam tanda Sudah dapat 600.000, dapat bansos dalam bentuk makanan juga, kepikiran ya kan? dia, oh ini Pak Jokowi. Iya. Gitu kan. Karena labelnya ditulis Jokowi. Bantuan dari Jokowi gitu kan. Karena Jokowi secara psikologis orang-orang yang menerima bantuan itu punya rasa tidak enak. Orang Indonesia Bang. Orang Indonesia. Betul. Padahal itu sebenarnya betapa beratnya teman-teman yang bukan teman-teman sih, tim 01 dan 03 ya untuk mengatakan bahwa itu adalah uang negara. Itu uang lo juga. Uang Pengen lo bilang juga. gitu Jo. Ya. Lalu kemudian adalah pencoblosan semua surat suara Di luar negeri ya. di luar negeri. Nah, itu dialami tiga capres ini ya. Ya kan? Dan itu tidak digubris sama Bawaslu. Bawaslu juga tidak melakukan tindakan apa-apa, ya kan? Ridwan Kamil Bang kemarin terakhir. Terakhir Ridwan Kamil Termasuk juga. tidak bersalah. Iya. Walaupun bagi-bagi uang, Terus dia bilang ada yang dipotong-potong lah. ada yang dipotong-potong. Gitu ya. Lalu kemudian kampus-kampus bergerak, Aktivitas akademika, Aktivitas guru besar. kurang Kurang besar apa lagi tuh suaranya kan? mengeluarkan suara-suara supaya pemilu itu adil. Artinya kan dia pun kalau dalam perspektif orang independensi, mereka mengatakan bahwa ada yang salah. Ya kan? Bahkan Jokowi dapat julukan baru. Jokowi kan berharap sebenarnya selesai pemerintahan dia bakal bapak IKN kan. Ternyata bapak politik dinasti kan. Ya itu. Gus Dur dan kawan-kawan kan. Itu. Nah, lalu kemudian demo mahasiswa. Iya. Ya, hari ini yang semakin meningkat dan Isu memanas. Terus pemilu udah tidak netral. Isu pemakzulan sudah mulai bergulir kembali. Ya. Artinya kan
ketidakpercayaan itu sedang dibangun. Ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu itu sedang berlangsung. Dan apakah itu fakta atau nyata itu akan ditentukan nanti di 14 Februari. Tapi kembali lagi aksi nanti tanggal 14 Februari atau setelahnya dari masyarakat ini akan berbeda dengan 2019. Ya. 2019 itu perbedaannya masa, Bang. Pertama masa. Kedua masa dulu nih, Bang. Masa nih kalau 2019 Prabowo lemah, Bang. Lemah dalam hal masalahnya jumlah juga nggak terlalu besar, ya kan? Walaupun militansi ada. Kedua kan operasional. Ya, tetap aja. Prabowo udah lepas tangan. 2019 Prabowo nggak punya duit kok. Iya. Kita katanya saya 20 tahun nggak berkuasa. Iya, 2019 duit, ya? Dia maju juga kan berkat patungan. Betul. Ada orang yang patungan, ya kan. Iya. Sementara hari ini baik itu tim Ganjar maupun tim Anies maupun tim Prabowo punya masa militan. Kalau malah lebih ideologis. Anies dan Ganjar. Nah, militansinya. Nah, jadi sudah sangat terbayang bagaimana ada demo berhari-hari nanti. Panasnya nanti itu di depan gedung MK. Iya. Ya, ini bahkan kalau bicara ini misalnya belum bicara soal ini 1 putaran atau 2 putaran. Belum mungkin ada hitungan, itu sudah mulai akan panas itu. Ada aksi, ya? Ada aksi itu. Karena apa? Orang pun ketika melihat masa itu turun, mereka akan sebagian melihat bahwa ya memang dari kemarin ada yang aneh, ya. Kan? Even itu Prabowo ikut gugatan, misalnya dia menang, karena selama ini kan survei bikin dia menang, ya kan? Maksudnya bukan bikin menang, menyatakan dia menang. Tapi kalaupun dia ikut gugatan, karena dia pasti akan merasa dirugikan kalau tidak sampai dengan angka yang diharapkan atau angka yang diprediksi oleh lembaga survei. Tapi gitu. Beda dengan waktu zaman SBY. Zaman SBY vs Mega itu angkanya aman 65%. Artinya masyarakat 65% tidak ini. Tapi kalau hanya bedanya 51 banding 49%, ya kan jumlah yang hasil pemilu gitu antara 49%, misalnya antara 2 paslon ini dengan 1 paslon, itu sangat riskan. Tapi militansi 02 sih menurut gua itu nggak begitu ini. Ya kalau militansi 02 nggak terlalu. Kita tahu misalnya ya partai-partai yang di dalamnya itu nggak punya partai yang ideologis. Terus yang kedua juga ya mungkin karena mereka punya source duit, ya paling banyak itu. Selama itu ASI ada, itu bertahan gitu loh, feeling gua. Nggak, kalau menurut gua ketika untuk 02 sendiri, karena di belakangnya itu ya kita jangan jelas Pak Jokowi ya yang pasti dia akan berusaha mempertahankan semua hasil. Tapi ada kecenderungan dia akan ngotot juga ketika ini hasilnya 2 putaran. Misalnya angka dia 48 atau 49%. Artinya tersisa 1-2% yang menurut dia 2% itu sebenarnya udah dia punya lah. Punya. Jadi gue masih bisa bilang bahwa sampai sekarang tiga-tiganya punya potensi untuk gugat. Dan ketika tiga-tiganya punya potensi untuk gugat, maka MK itu akan menjadi kunci. Makanya gue bilang ke MK, apapun keputusannya nanti itu akan panas. Ya. Dan bahkan belakangan si Paman menggugat lagi tuh Suhartoyo. Dia pengen jadi ketua lagi, Bang. Dia pengen jadi ketua lagi kan? Berarti tanda-tanda tuh. Jangan-jangan itu disiapin kalau putaran kedua. Ini suzon kita. Ya, dugaan itu ada aja. Dugaan itu ada karena memang diamankan MK itu. Bolanya nanti di MK benar. Dari sejak awal orang melihat bahwa becusan atau jeleknya kualitas pemilu itu diawali dari MK. Gitu loh. Orang melihat karena munculnya itu adalah etika, ya kan, pelanggaran itu. Guru-guru besar kayak Pran Magnis, gua nggak ngitung lah kalau Gunawan Muhammad ya. Tapi kalau ada beberapa yang punya independensi ya kayak Pran Magnis CS itu, ya gua masih melihat bahwa mereka UGM juga artinya dia masih melihat ada something wrong gitu loh ya. Karena mereka bukan politik partisan. Menurut gua bukan politik partisan ya. Kalau bilang Pran Magnis politik partisan tuh pasti ada yang aneh, gue bilang.
kita boleh berbeda dengan orang-orang awam, menurut gua ya berbeda dengan orang-orang awam, tapi tidak juga bisa menuduh mereka partisan gitu loh, karena biar bagaimanapun kayak kardinal itu orang-orang yang cenderung memang harus berada pada level etika dan moral yang selama ini mereka pegang gitu loh. Jadi 14 Februari ke atas itu kita akan melihat Indonesia panas, Ya. hangat. Jadi kalau yang mau bilang ada yang mau kabur ke luar negeri itu Ya kalau kemungkinan kabur ke luar negeri tinggi ya pastilah. Iya, ya, ada. Karena ya Singapura mungkin hari ini ada orang sudah ngetemin hotel. udah booking hotel ya. Itulah prediksi kami bahwa kualitas demokrasi hari ini 2024 Menyerang sarakan. Udah ada upaya itu. Maksudnya orang udah mulai nggak percaya. Delegitimasi itu sangat pemilu tinggi. udah ada ya. Jadi Itu yang perlu jadi concern concern kita bersama. kita bersama.